Welcome back smart people. Aduh, tidak. Aku merasa ada yang kosong di badanku. Aduh, mana dingin banget lagi di sini. Oke kawan-kawan, kembali lagi di Orange Barak. Ya, hari ini saya mau melakukan hal di luar gaming lagi. Yeay. Kita akan melakukan sebuah quality review. Nggak tahu segmen ini mungkin bakal berjalan atau tidak ya, next ke depan ya. Cuman sedikit disclaimer saja, saya membuat segmen ini bukan untuk memperlihatkan kejelekan suatu channel atau karena saya kualitas channelnya sudah bagus dibanding channel-channel yang saya perlihatkan ini. Justru sebaliknya, malah saya merasa channel saya masih jauh dari kata sempurna. Dan kalau saya punya kemampuan untuk memperbaiki, untuk terus meningkatkan channel ini, ya salah satu yang paling saya ingin tingkatkan adalah kualitinya. Dan yang saya mau perlihatkan di sini adalah mungkin dengan kualitas sekarang mereka sudah bisa dapat hasil yang sangat wow, sangat besar, tapi saya merasa kayaknya kalau nih channel ini di okein lagi dalam beberapa hal quality, kayaknya bakal bisa lebih naik lagi. Bentar saya ganti baju dulu, nggak nyaman sekali. Oke, kembali lagi Orange Barak. Ya, yang ingin saya bahas di video hari ini adalah channelnya si Master Deddy Corbuzier. Serius deh, ini gue berpikir keras untuk melakukan video ini apa enggak, bener-bener. Kalau gue bikin ini dihajar apa enggak ya gue ya? Ya kalian tahu kan orang yang gue bahas ini. Ya gue nggak bakal menjelek-jelekan channelnya dia. Gue tidak akan menjelek-jelekan bintang tamunya atau gimana. Kalau menurut gue dari segi konten channel ini oke. Ya channel ini menampilkan konten-konten yang memang layak ditonton, bisa ditonton gitu. Tapi saya mau lebih melihat ke arah hal-hal yang bisa dikembangkan dalam segi kualitas gambar, kualitas karena saya rasa saya punya sedikit dasar dalam hal itu. Oke, kita masuk ke dalam berandanya. Yang kalau lihat di sini, iya, ya seperti channel pada umumnya. Tapi kalau kita lihat videosnya, wow. Sebenarnya dalam thumbnail itu quality itu relatif sih ya. Maksudnya nggak menjamin kualitas thumbnail yang oke, yang wah benar-benar didesain sangat rapi itu justru membuat videonya laku. Kadang-kadang justru thumbnail seperti ini ya justru lebih memikat banyak orang. Tapi kalau ada 1-2 hal yang bisa saya ubah dari thumbnail yang dibuat di podcast ya dia ini, kayaknya pemilihan warna font kayaknya sih. Kemarin gue melakukan riset sedikit di channel-channel ini, kadang nggak mungkin gue bahas tapi gue nggak riset sedikit pun. Setengah jam lebih mungkin gue mantengin berandanya ini, cari-cari video-video. Ini gue beneran nggak buat-buat ya, gue nggak biar ini jelek atau apa. Mungkin gue punya motion sickness dalam hal ini, agak bikin gue mual karena benar-benar mencolok dan merah kuningnya tuh benar-benar tone yang paling ujung kayaknya yang diambil. Tapi kalau memang mungkin munculnya di beranda orang lain satu video gitu mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau masuk ke dalam section videos di channelnya, ya mungkin lo baru mulai merasakan wow, merah dan kuning. Malah kadang gue rasa kayaknya nggak perlu dikasih warna mencolok-pencolok seperti merah atau kuning, karena gue rasa brand ini bukan brand makanan atau minuman yang membutuhkan psikologi warna untuk membuat orang lapar. Ya gue rasa warna putih udah cukup, shading sedikit sudah bisa memisahkan dari background. Ya kalaupun mau ada warna merah, boleh satu lah di atasnya. Tapi itu pun saya juga mencoba pilih-pilih. Maksudnya kalau boleh saya mencoba pilih-pilih, saya akan pilih untuk mengganti itu. Tapi kalaupun tetap mau pakai ini, menurut saya no problem, nggak ada. Selama bekerja baik untuk mereka ya nggak ada salahnya. Lalu kita masuk ke video. Video mana saya bahas ya? Kayak ini aja deh. Dan rasa sih, kita barusan dihipnotis, lo kena gitu. Karena nih toko sulap bubar gara-gara misalnya kita udah beli banyak skin nih, game-nya bubar. Nah, kepikiran nggak? Kepikiran kan kamu? Kepikiran lah. 5, 4, 3, 2, 1. Apa jadi gini podcast gua? Tidak tahuan opening live saya dari mana.
Oke, kalau kita lihat kualitas video dari awal, sedikit hal yang mengganggu gue, kualitas ketajamannya sih kayaknya. Apa ya tapi masalah dari sini ya? Kenapa bisa ketajamannya tuh? Tapi kayaknya salah satu yang paling menonjol itu menurut gue lighting deh ya. Coba kalau kita lihat bayangannya, ada satu ngarah ke sini, satu ngarah ke sini, ada yang ngarah ke sini, ada lagi ngarah ke sini. Banyak banget bayangan di objek belakang sini. Kayaknya masalah utama kayaknya ada di kualitas lighting deh. Karena kalau kalian lihat dari awal lagi, 5, 4, 3. kualitas opening tajam banget. Pinggiran-pinggirannya tidak blurry, tajam semuanya. 2, 1. Gerakannya oke. Menurut tebakan gue kayaknya nggak ada masalah di bagian renderingnya, di bagian outputnya, seberapa mereka render kayak nggak ada masalah kayak di dalam hal situ. Tapi mungkin kualitas dari hasil mentahnya kayaknya memang hasilnya begini. Sepertinya mostly cahaya tuh berasal dari sampingnya sini ya. Ya pasti lah dari arah kameranya. Tapi mungkin kalau mereka mau menambahkan lighting dari atas, terus mungkin juga tambahkan lighting di bagian belakang sana, mungkin akan lebih memperbaiki kualitas gambar. Karena gue yakin nggak mungkin Deddy Corbuzier menggunakan kamera yang kualitas gambarnya di bawah rata-rata. Gue yakin ada kemungkinan mereka kurang memperhatikan dalam segi lighting. Tapi memang beneran lighting itu mempengaruhi banget. Lu bisa pakai kamera HP, bisa pakai kamera DSLR, mau mirrorless, mau apa. Tapi kalau pencahayaan lu kurang, useless semua. Mau kamera 60 juta, mau kamera 50 juta, useless tanpa lighting yang oke. Dan Tara Arts ini adalah salah satu. Dan kemungkinan besar lagi sepertinya mereka menyalakan lampu ruangan yang di atas begitu, lampu neon, bohlam segala macem, mungkin dinyalakan sama mereka. Kalian coba cek aja kalau saya nyalain lampu di atas lampu ruangan saya. Oke, begini hasilnya. Wow. Suddenly semuanya berubah, vibe-nya berubah, pencahayaan white balance-nya berubah lagi segala macem. Jadi ya mungkin bisa membantu. Mungkin Om Deddy kalau nonton bisa diikuti ya. Oke, matikan lagi. Lanjut. Content creator yang paling diminta berada di podcast gua. So thank you very much for coming. Kualitas audio relatively oke. Karena gue tahu merek mic ini, gue yakin ini Shure. Ya sepertinya CSM7B. Ya harganya berapa ya ini? Iya 7 juta satunya. Tanpa post production aja gue yakin suara lu udah oke di mic itu. Oh, look at that muscle. Dan ya kayaknya kalau gue boleh milih lagi hal-hal yang bisa diperbaiki dari channel ini, ya gue bakal milih untuk memperbaiki latar belakang dari ruangan Om Deddy ini. Kalau menurut gue sih sekarang lu kalau ngelihat ruangan kayak batu bata begini segala macem, terus ada mic begini, lu udah kebayangnya podcastnya Deddy Corbuzier sih kalau menurut gue. Dan hal itu sebenarnya udah berhasil. Tapi kalau mungkin mau diubah pun sebenarnya tidak salah. Maksudnya lu bisa menanam ulang kembali. Tapi menurut saya ikonik adalah masalah waktu. Kalian bisa meletakkan botol lem mineral ini di tempat ini berepisode-episode dan botol ini menjadi ikonik. Namun kalian juga bisa mengganti botol ini menjadi botol aqua dan meletakkannya berepisode-episode kembali. Dan akhirnya botol aqua ini menjadi yang ikonik juga. Dan itulah yang dinamakan proses penanaman kembali, atau bahasa kerennya dari rebranding, yaitu menanamkan sebuah image yang baru mengenai produk Anda atau brand Anda atau look Anda. Kalian juga bisa merebranding latar ruangan kalian. Dan untuk podcast ini perlukah di rebranding? Why not? Kalau memang bisa menjadi lebih baik. Dan gua rasa sih podcast ini potensial banget kalau latarnya bisa dibuat lebih susah lah kayak kalau dikasih. Oke, coba kita cari contoh. Saya menjelaskan tapi kalian tidak bayangan kan ya. H3 Production. Oke, kita sekarang lebih ada bayangan ya kalau kita ada perbandingannya ya. Sebenarnya konsepnya agak mirip. Podcast mereka podcast yang berhadap-hadapan, dan ya satu kamera ke arah host, satu kamera ke arah narasumber.
Ya, tapi yang membedakan di sini menurut gue ya kualitas production ya. Gue yakin Deddy Corbuzier punya budget lebih daripada S3. Mungkin ya, mungkin gue rasa sih punya budget lebih. Kalau gue sih yakin ya, tapi ya mungkin gue salah. Dan kalau mereka mau alokasikan budget ke arah production, harusnya bisa sih. Oke, kalau kalian lihat juga lightingnya seperti yang tadi saya bahas, full lighting untuk production. Tidak ada lampu ruangan, lampu bohlam Philips di sini nggak ada. Semua full dari kanan, dari kirinya pun ada dari kirinya. Ini yang agak kurang mungkin di podcastnya Deddy Corbuzier, pencahayaan di sebelah kanannya Om Deddy atau sebelah kirinya narasumber. Malah kalau kalian lihat ke arah narasumber, perfect banget ini pencahayaan dari atas. Mengkilap banget. Vsauce, aku suka Vsauce. Pencahayaan dari atas juga 3-point lighting kawan-kawan. Bisa diimplementasikan di setiap video-video Anda. Background yang lebih gelap daripada foreground mungkin akan membantu juga ya untuk kita lebih fokus ke subjeknya. Ya kalau mau dimain-mainkan ke arah sana, tidak hanya memberikan konten yang informatif dan ya informatif kayak ini cukup entertaining, tapi juga memanjakan mata gitu. Itu yang kurang diperhatikan di beberapa channel YouTube saat ini. Coba deh kita cari lagi satu contoh. Ear Biscuits. Dari openingnya saja saya suka stylenya. Welcome to Ear Biscuits, the podcast where two lifelong friends talk about life. Ya, tapi ini agak beda ini ya, beda style. Mereka ini lebih nggak berhadap-hadapan, mereka lebih kayak sebelah-sebelahan. Tapi kalau kalian mau belajar mungkin latar-latar background yang enak dilihat, tim mereka oke banget mendesain gimana lu tidak hanya mendengar informasi tapi juga mendapatkan kenyamanan gitu di mata lu. This week at the round table of dim lighting. Kayaknya sih make-nya sama persis ya, tapi kok kayaknya kualitasnya agak berbeda ya. Wah, Gem, ada janji kita ya. Ya, yang gue bilang ini sebenarnya tanpa di post production aja udah oke banget, tapi kalau lu mau edit lebih lagi di bagian suaranya bakal lebih clear lagi yang selalu dapat suaranya. Nah, jadi teman-teman seperti kita lihat Deddy Corbuzier pun untuk Itu TV apa sih? Kayaknya 90 juta ini deh. 90 juta seriusan? Iya, gue yakin kalau mau Om Deddy bisa bikin lebih dari ini. S3 kalah, gue yakin kalau memang mau diperhatikan ke arah sana. Coba kita lihat video terbarunya. Ada perubahan nggak sih sebenarnya? Raffi Ahmad, salah atau tidak Anda sebagai komisaris Bursa Efek Indonesia? Sepertinya kurang lebih sama ya masih ya. Anda membuat. Tapi sebenarnya ada loh. Kalau kita lihat pantulan cahayanya, sebenarnya ada loh. Kamera dari lighting dari atasnya. Tapi kenapa ya kualitasnya agak blurry gini? Gua rasa sih ada kesalahan dalam white balance dan segala macamnya ya. White balance dan color correctionnya kali ya. Coba kita lihat. Ini gue nggak pakai gue nggak pakai software untuk mengedit video ya. Gue pakai Photoshop. Tapi sebenarnya kurang lebih ya kalian dapat poinnya lah ya. Lebih jelas tidak sih terlihat orang di dalamnya sini tidak terlalu berbayang. Ya mungkin sepertinya bisa lebih diperbaiki di daerah-daerah post productionnya, di color correction atau mungkin permainan white balance di kameranya. Justru mungkin dari awal pakai gray card atau apa, mungkin digunakan custom white balance, apa mungkin mereka pakai auto white balance kali ya. Tapi sebagai perbandingan saja, sebagai contoh, dalam video saya, kalau saya menggunakan auto white balance dalam video saya, hasilnya akan seperti ini. Kalian melihat hasilnya seperti apa kalau saya menggunakan auto white balance, dan kalau saya menggunakan custom white balance, hasilnya akan seperti ini. Saya hanya menggunakan secari kertas untuk sebagai patokan custom white balance-nya. Dan kalau saya menggunakan custom white balance plus color correction dalam video saya, hasilnya akan seperti ini. Wow, tidak bisa diremehkan penggunaan custom white balance dan juga color correction itu, karena sangat membantu. Dan hal-hal seperti itu hanya hal-hal kecil yang ada di dalam pengaturan equipment kalian, yang mungkin kalian tidak perlu membeli peralatan yang lebih mahal, ternyata hanya menggunakan sedikit perubahan-perubahan dalam settingan ternyata sudah sangat membantu dalam memperbaiki kualitas video kalian. Dengan kualitas
segini saja mereka sudah dapat 13 juta subscribers. Apalagi kualitas mereka disetarakan ke arah-arah sini. Kalian lihat bedanya kan ya? Bener lihat kan ya bedanya ya? Di sini lebih tajam, ton warna, ton kulitnya itu lebih hidup. Di sini agak pucat. Ya, tapi ya itulah. Untuk saat ini channel ini sepertinya masih di sini kualitinya, dan menurut saya nggak ada yang salah dalam hal itu. Selama memang mereka nyaman dan hasilnya pun oke, sebenarnya nggak ada masalah sih. Tidak menjamin kualitas yang bagus dari segi production itu membuat channel lu bakal laku banget atau gimana, enggak sih. Tetap paling pertama konten yang ingin lu suguhkan. Tapi kalau bisa di okein lagi, dan apalagi channel ini gue yakin punya potensi, punya budget pun untuk hal-hal itu akan sangat oke sih sepertinya sih. Dan ya ini saja yang mau saya bagikan. Penting gak sih saya bagiin ini? Apa gak terlalu penting ya? Om Deddy, please undang orang Jabara ke podcastnya Om Deddy. Yay. Terima kasih kawan-kawan. Tuhan memberkati. Bye-bye. Welcome back smart people. Kurang oke nih. Baju saya belum pas sepertinya.